Baik, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Horikan di sini dengan nomor mahasiswa 19063566191. Saya merupakan mahasiswa Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uh, proyek tugas akhir uh, pada kelas metode numerik. Adapun judul yang saya bawakan pada tugas akhir ini adalah penggunaan metode golden section dalam optimasi frame structure design. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mungkin saya berpikir untuk memperkenalkan apa itu optimasi. Jadi optimasi menurut Oxford Language adalah perbuatan dalam membuat sesuatu itu menjadi versi terbaiknya atau yang paling efektif ya, atau penggunaan yang paling efektif untuk sebuah situasi atau penggunaan sumber daya tertentu. Adapun definisi lain menurut Merriam-Webster Dictionary mengatakan bahwa optimasi itu adalah suatu perbuatan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu seperti desain, sistem ataupun keputusan sesempurna mungkin, sefungsional mungkin atau seefektif mungkin ya. Jadi kalau saya simpulkan, optimasi itu sendiri adalah uh, sebuah usaha untuk menaikkan fungsionalitasnya dan keefektifannya atau juga bisa menurunkan kelemahan drawbacksnya ya pada sesuatu dibandingkan dengan model atau versi sebelumnya seperti itu. Jadi karena kita berbicara di sini akan melakukan optimasi terhadap frame structure design, maka kita juga perlu tahu sebenarnya apa itu frame structure design. Jadi frame structure design itu umumnya bisa kita lihat itu ada kayak di jembatan gitu ya. Jadi jembatan itu atau misalkan jembatan layang itu kan disusun dari ada di dalamnya ada kerangka batangnya dan juga ditambah dengan beton ya seperti itu. Sehingga dengan adanya rangka batang ini jadi ada seperti semacam pondasi ya, pondasi untuk bagaimana struktur ini menjadi kuat dan memiliki uh, ketahanan beban seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk melakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik dari tiap desainnya itu dilakukan optimasi ya oleh engineer-engineer dari sejak era keteknikan zaman dulu. Nah, adapun optimasi yang dilakukan umumnya juga menggunakan entah itu rekayasa material sampai juga perhitungan analisis numerik gitu. Perhitungan analisis analitis seperti itu, perhitungan analitis. Nah, dengan seiring perkembangan zaman, analisis tersebut bisa kita aplikasikan juga dengan teknologi komputasi ya. Teknologi komputasi di mana kita bisa menggunakan metode numerik di dalamnya. Adapun metode numerik juga bisa diaplikasikan melalui atau bisa disalurkan melalui berbagai bahasa pemrograman ya, seperti salah satunya seperti beberapa di antaranya adalah seperti Python, C++, dan OpenModelica. Yang mana ini menjadi cara untuk kita mengkomunikasikan ide-ide algoritma kita kepada komputer ya. Dengan bahasa pemrograman ini juga kita berperan sebagai brainware atau sebagai perangkat yang memiliki ide untuk mengidekan bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan bantuan komputer kita bisa menganalisis struktur truss atau frame structure design dan melakukan optimasi untuk dengan cara yang paling efektif dan efisien. Seperti itu. Kemudian di sini kita langsung saja. Jadi optimasi sendiri itu ada berbagai cara ya, tergantung dengan kondisinya. Ada yang katakanlah ada yang dia itu punya batas, tapi berbentuk inequation atau pertidaksamaan. Ada juga yang dalam bentuk persamaan. Kalau yang dalam bentuk pertidaksamaan itu bisa menggunakan Karush-Tucker, terus dan simplex dan Lagrange Lagrange multiplier itu untuk yang apa dalam bentuk batasan itu dalam bentuk persamaan. Adapun yang tidak memiliki batas ya, adapun yang tidak memiliki batas itu contohnya itu seperti golden section dan Newton method itu untuk yang satu variabel dan kita bisa menggunakan steepest dan random search untuk yang multivariabel dan tidak memiliki batas.
gitu. Tapi untuk ke project kali ini kita hanya akan menggunakan golden section method. Kenapa? Karena kita berusaha menyudutkan satu variabel yang tidak diketahui untuk kita optimasi ya. Jadi kita menemukan berapa sih gitu angka yang paling ideal. Dan juga di sini kita tidak memiliki batasan. Dalam hal ini kenapa? Karena kita tidak dibatasi mengenai budgetnya. Budget yang kita bisa gunakan untuk pembangunannya, dan juga kita tidak dibatasi sebenarnya dimensinya tuh mau dibatasi yang kecil-kecil aja atau yang besar-besar saja, itu tidak dibatasi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita ini kasusnya adalah satu variabel tanpa batas. Satu variabel dan tidak memiliki batasan-batasan lain. Pada project ini kita akan berfokus ya menggunakan satu sampel kasus, contoh kasus di mana kita tuh ingin mencari dimensi cross sectional terbaik ya, yang paling ideal jika kita hanya diberikan satu jenis material saja untuk digunakan. Gitu. Ada kasus-kasus di mana seperti itu. Di mana kita bisa dilihat di sini terdiri truss ini, sistem frame structure design ini terdiri atas 4 member ya, dengan 4 join pula yang dimana memiliki modulus elastisitas sebesar 206 gigapascal, atau kita sama saja dengan menggunakan SS400 di sini atau JIS 3101 seperti itu. Di sini kita menggunakan pembebanannya ada di join 4 ya, di mana diberikan beban sebesar 500.000 Newton atau 500 kilonewton. Optimasi ini dilakukan dengan menggunakan metode numerik berbasis Modelica, Python, dan Microsoft Excel. Nah, untuk metodologinya dalam penyelesaian kasus ini, saya menggunakan metode case study dan menggunakan metode numerik, di mana ini melibatkan studi mendetail ya, mendetail pada kasus yang spesifik dengan penggunaan metode numerik yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi gitu. Adapun langkah-langkah dalam metode penyelesaian yang saya lakukan pada paper ini adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pendefinisian masalah, yaitu kita melakukan perumusan masalah, dan kita juga menentukan objektif kita tuh mau melakukan apa. Gitu. Kemudian selanjutnya kita juga mencari data-data yang diperlukan terkait dengan material yang digunakan di sini. Dalam hal ini menggunakan SS400 atau stainless steel ya, baja. Adapun data yang diperlukan seperti misalkan yield strength-nya dan elasticity-nya gitu. Dan juga diikuti dengan kita mengumpulkan juga data harganya juga ya, buat sebagai pertimbangan. Sebenarnya tidak masuk batasan, tapi kita jadi tahu gitu harga yang ada di pasaran seperti itu. Kemudian juga kita menggunakan data cross sectional area ya, dan total data cost, lalu kita melakukan curve fitting gitu ya. Dan kemudian selanjutnya kita juga memproses ya data yang tersisa gitu ya, untuk menentukan stres yang terjadi pada tiap member, safety faktornya, dan melakukan pembuatan rasio ya terkait mengenai safety faktor terhadap harganya. Kemudian yang kelima, kita juga melakukan optimasi dengan golden section method untuk mencari cross sectional dimensionnya yang terbaik ya. Dan terakhir kita membuat pembulatan konklusi atau kesimpulan dari hasil optimasi. Adapun di sini pertama kita dapat data dari beberapa sumber di internet ya, di mana untuk harga-harganya seperti ini ya, terkait antara dimensi dengan harga. Ya, kita didapat di sini kita hanya memiliki 6 pasang data ya. Di sini ada area dan cost ya. Di sana 1 2 3 4 5 6, benar ya, ada 6. Dengan kekurangan data tersebut, maka kita bisa memprediksikan harga sisanya itu harganya tuh pada angka berapa sih gitu, dengan cara kita menggunakan curve fitting. Adapun proses curve fitting yang dilakukan di sini, kita menggunakan Open Modelica ya untuk mencari koefisien persamaan ini. Kita mengkonstruksikan persamaan di mana kita nanti di mana x ini sebagai dimensinya dan
Y-nya ini sebagai harganya gitu. Nah, jadi kita mencari hubungan di antara keduanya dengan mengkonstruksikan persamaan ini. Jadi di sini saya menggunakan modelika dengan pemahaman seperti ini ya. Oke, ini penjelasannya sebenarnya ada. Jadi di sini pertama seperti kita membuat function ya, kita membuat function, kemudian di sini ada kayak membuat matriks X ya. Jadi kayak kita memperkenalkan bahwa inputnya ini dalam bentuk matriks X yang merupakan satu dimensi ya. Dan dia tuh akan beradaptasi seiring dengan nanti dimasukkan data-datanya gitu. Dan matriks Y-nya juga memiliki size yang sama dengan matriks X ya. Karena matriks X emang sebenarnya dia dimensi satu, jadi di sini juga bisa langsung saja dimasukkan X,1 gitu, karena dimensi satu. Kemudian di sini integernya ya, kita masukkan juga, kita tuh mau menggunakan orde berapa persamaannya. Kita masukkan di sini orde 2. Karena orde 2, maka nanti koefisien yang terbentuk adalah orde plus satunya gitu ya. Misalkan kalau kita masukkan orde 2, maka nanti koefisiennya ada 3 gitu. Misalkan A, B, C gitu. Seperti itu. Di sini kita bungkus juga beberapa codingan dalam protected ya, di mana di sini ada Z dan Z transpose gitu. Seperti ini algoritmanya, seperti itu bisa ditampak dilihat ya. Oke, kemudian kita langsung berlanjut. Oh iya, jadi setelah kita mengkonstruksikan algoritma ini, terakhirnya kita juga menggunakan fungsi Gauss-Jordan. Fungsi Gauss-Jordan ini kita panggil dari yang ada di sini seperti itu. Di sini juga sama, di sini kita juga punya matriks A yang kita berikan dia dua dimensi, namun banyaknya angka di sini tuh bisa menyesuaikan sesuai dengan datanya. Kemudian juga di sini matriks B-nya menyesuaikan dengan yang ada di sini gitu ya. Size A yang ada di sini di dimensi pertama ya, dan X-nya juga sama. Mereka berdua baik B maupun X ini dia dalam bentuk array ya sebenarnya. Tapi kita kalau di Open Modelica itu baik array maupun matrix dia harus dibuat seperti ini. Kemudian di sini kita protected-nya kita pasang error. Sebenarnya kenapa sih ada protected ya dalam Open Modelica? Jadi dia itu untuk angka-angka yang tidak akan muncul di dalam pada hasil nantinya gitu ya, kalau yang saya tahu. Kemudian di sini masuk ke algoritma, kita memproses X-nya itu berapa untuk mencari eigenvektornya seperti itu. Ya, di sini kemudian di sini kita melakukan pembulatan jika ada yang error, ibaratnya apa ya? Hasilnya tuh terlalu kecil, jadi kita melakukan pemangkasan atau disebut juga truncation error seperti itu. Kemudian untuk mencari koefisien yang kita lakukan seperti ini, kita input areanya tadi ya yang sebagai X-nya dan cos-nya di sini sebagai Y-nya. Lalu kita proses dan memanggil fungsi yang tadi sudah kita buat, lalu kita dapatlah koefisien sebagai berikut seperti ini. Setelah kita dapat koefisiennya, kita juga ingin membuat grafiknya gitu. Tapi kalau membuat grafiknya di sini saya juga menggunakan fungsi Python pada fungsi curve fitting maksud saya pada Python 3, dan akhirnya dengan ini sebenarnya sudah ada ya videonya, saya juga ada di video yang lain penjelasan curve fitting di Python, dan terbentuklah grafik seperti ini ya. Kita bisa lihat grafik selanjutnya dengan persamaan yang ada. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat yang ada di sini. Ini persamaan yang tadi hasil yang kita buat di Open Modelica dan Python. Lalu dengan persamaan ini kita aplikasikan untuk mencari cost yang belum didapat datanya. Sehingga dengan begini lengkaplah datanya sudah. Lalu kita langsung mencari maksimum normal stress dan safety faktornya ya, dan mencocokkannya dengan nanti dimensi di pasaran tuh adanya berapa gitu. Oke, dengan begitu di sini kita menginput satu persatu area yang ada di sini ya, besar area yang ada di sini ke dalam perhitungan Open Modelica yang ada di sini. Kita pasang satu persatu dari ke-15 data ini, kita pasang satu persatu, dan nanti kita akan dapatkan nilai normal stress dan safety faktornya di bawah nanti maksimum. Seperti itu. Ini tampaknya ini panjang ya kalau dijelaskan.
Sebenarnya saya juga sudah pernah menjelaskan ini juga pada video yang lain ya, nanti bisa dilihat di playlistnya. Kemudian, namun yang belum saya yang belum saya jabarkan di video itu karena di sini ada pengembangan di mana saya mencari internal force dan normal stress. Di sini saya menggunakan matriks identitas S, kemudian untuk sebagai awalannya ya. Kemudian di sini kita mengkonstruksikan vektor-vektor. Jadi kayak kita tuh menjabarkan koordinatnya gitu loh, koordinat dari eh, tiap joinnya seperti itu. Kemudian kita lakukan apa? Analisis trigonometrik sehingga kita mendapatkan cos dan sin. Cos dan sin ini kita konstruksikan dalam matriks T yang saya buat di sini ya, pola seperti ini. Sedikit berbeda dengan yang ada di displacement dan reaction yang ada di atas. Di sini saya sesuaikan dengan buku yang saya sesuaikan dengan informasi yang ada di buku Said Muafeni. Kemudian dengan zeros kita membuat space 000, matriks 000 kepada S tersebut dan kita mengkonstruksikan satu persatu dengan nilai T ini. Gitu. Di sini saya tambahkan mat zeros karena memang pada nyatanya sebentar saya pause dulu videonya. Ya, ya karena pada nyatanya memang matriksnya yang perlu dibuat tuh seperti ini gitu nantinya. Cos, sin, min sin, cos, dan di sini ada tengah-tengahnya ada 0 nih gitu. Nah, karena itu kita konstruksikan menjadi seperti ini gitu ya, dimana di sini ada tambahan mat zeros. Mat zeros itu sebenarnya matriks 00 saja gitu ya, dimana saya sudah assign di atas seperti itu. Nanti mungkin bisa dilihat paper saya. Kemudian di sini kita mengakumulasikan hasil tadi ya, hasil tadi sebagaimana seperti yang kita lakukan di displacement yang dijelaskan di video sebelumnya, satu persatu sehingga kita menemukan matriks S globalnya gitu. Setelah kita menemukan matriks X globalnya, lalu kita lakukan transpose ya. Dalam hal ini, jadi saya memiliki ide untuk bagaimana mencari U kecil ini dengan cara mengembalikannya seperti ini. Tuh, nanti setelah kita mengembalikan si matriks T transpose ini jadi versi yang aslinya, itu nanti kita bisa melakukan dengan Gauss Jordan gitu ya, eliminasi Gauss Jordan sehingga didapatkanlah array U ini seperti yang seperti tampak di sini. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan U-nya ya, setelah kita sudah mendapatkan U-nya, kita akan mencari internal force dengan cara seperti ini ya. Maka di sini ada delta U yang kita buat di sini. Nah, di sini saya menjabarkan di sini ada yang untuk X dan untuk Y-nya ya, untuk X dan untuk Y. Karena X dan Y itu di list seperti ini dalam versi Open Modelic ada 1X, 1Y, 2X, 2Y, 3X, 3Y dan seterusnya. Maka jika kita ingin berbicara mengenai X-nya saja, maka kita akan ambil yang angka ganjilnya. Hal ini algoritmanya akan menjadi seperti ini. Terus kemudian untuk yang saya di sini pasang DU. DU itu maksudnya apa? Jadi DU itu adalah selisih ini. Selisih antara UI X dan UJX gitu. Oke, lanjut. Adapun untuk yang genap seperti yang 1Y, 2Y, 3Y, dan 4Y itu saya menggunakan algoritma seperti ini. Oke, kemudian karena ini desain ini benar-benar nggak bisa, kalau untuk kemampuan saya ya, kapasitas kemampuan saya ini tidak bisa mendefinisikannya dalam algoritma yang otomatis lebih lanjut untuk memberitahukan kepada Open Modelic seperti sebenarnya bagaimana sih gitu bentuk modelnya, maka saya melakukan manual ya, melakukan perhitungan manual, tetap menggunakan numerik namun maksudnya di-assign secara manual. Di sini saya pasang di mana node 1 itu menahan member 1, node 2 menahan member 1, 2, 3, node 3 menahan member 2 dan 4, dan node 4 menahan member 3 dan 4. Kemudian saya buat seperti ini. Saya assign satu persatu. Dan untuk safety faktornya kita bisa menggunakan di sini yield strength ya. Yield strength-nya dibagi dengan normal stress yang ada. Nah, kalau kita hasilnya nanti bisa terlihat di mana kita bisa
lihat mana yang normal stressnya dan safety faktornya maksimal pada data open model tersebut, lalu kita masukkan satu persatu tersebut ke dalam tabel seperti ini. Tujuannya apa? Karena kita akan memilih dimensi yang dapat menahan kemungkinan terburuk atau titik-titik yang mengalami stres maksimum dan safety factor dan yang juga titik yang membutuhkan safety factor maksimum. Oleh karena itu di sini makanya kita memasangkan semua baik stres maupun safety factor itu dipasangkan yang maksimalnya. Oleh karena itu kita nanti bisa melihat ya mana yang paling ideal dengan menggunakan golden section method. Di sini kita melakukan optimasi golden section dengan array X yang ini di sini dipasang sebagai cross area ya, cross sectional area, dan matrik array Y ini sebagai safety cost rasionya gitu. Kemudian kita menggunakan algoritma golden section seperti ini yang seperti sudah dijelaskan oleh para asisten ya. Seperti ini mengikuti modul yang ada diberikan oleh asisten. Kemudian kita dapatkan optimumnya pada dimensi sekian, yaitu pada berapa nih? 0,0 berarti 2 ya sekitar segini lah. Nah, berarti kan ini kan satuannya dalam bentuk meter milimeter kuadrat ya. Meter kuadrat maaf. Meter kuadrat. Berarti kan kalau kita mau mencari dalam mili, berarti kan ini sekitar, bukan sekitar ya, 277,8 mm kuadrat seperti itu luasnya ya. Sementara yang ada di tabel tadi, kita tidak punya 277, kita punyanya 275 dan juga 304. Nah, kalau kita pembulatan ke bawah, nantinya yang maksimal itu tidak akan tertanggung dengan baik. Maka kita akan melakukan pembulatan ke atas dengan menggunakan dimensi yang 304 mm kuadrat ini sebagai hasil akhir dari optimasi kita itu. Jadi kita akan menggunakan steel SS400 ya, yang dimensinya adalah 304 mm kuadrat seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan, dengan kita melakukan optimasi tersebut ya dengan menggunakan golden section method, kita mendapatkan hasil akhir di mana kita perlu menggunakan SS400 dengan dimensi 304 mm. Seperti itu. Berikut adalah sumber saya belajar mengenai baik itu Python maupun OpenModelica, dan perhitungan-perhitungan di atas itu saya ambil dari sumber-sumber. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai akhir saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.